Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, yang sama-sama kami hormati Al Ustadz Itang Rusmana yang saat ini telah hadir bersama kita. Juga yang sama-sama kami hormati Dr. Basuki, Dr. Prita, dan juga semua jamaah yang telah hadir dalam ruangan Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan dan selalu kita aturkan kehadirat Allah Taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir untuk bersama-sama menyimak eh, ilmu yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Itang sebagai narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah istiqomah setia selalu untuk menjalankan segala risalah. Insya Allah. Bapak dan Ibu semua, Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir Ustadz Itang Rusmana. Sedikit saya bacakan aktivitas beliau dan biota beliau bagi yang mungkin baru pertama kali bergabung. Beliau adalah mudir dan dosen di Ma'had An-Nuaimi, juga Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5, juga Ketua IKADI Jakarta Pusat, juga Wakil Ketua Komite Etik Syariah Rumah Sakit Yarsi. Dan Alhamdulillah beliau pada saat ini akan membawakan sebuah tema bahasan yaitu eh, sirah sahabat Ustaz ya, yaitu jalan hidayah sahabat Umair bin Wahab dan Tumamah bin Utsal. Nah, bagaimana nanti kisahnya kita akan simak bersama-sama dan sebelumnya marilah kita awali dulu, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan eh, dari Ustadz Itang untuknya pada beliau. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Zikes BSMI, Profesor Dr. Basuki Supartono beserta Ibu dan juga sahabat-sahabat di BSMI. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ketika aksi di depan Kedubes ya, yang sebelum kemarin ketemu juga sama teman-teman BSMI eh, dari Tangerang ya, dia bilang. Ya, Dan juga ada seorang dokter dari Yarsi yang juga menjadi petugas BSMI relawan pada aksi tersebut. Nah, Alhamdulillah. mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat, Amin. semangat,
dan Allah berikan keberkahan, kebaikan dalam segala aktivitasnya di dunia volunteer ya, dunia pengabdian, dunia sosial, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, kita menyajikan tema pada malam ini, jalan hidayah para sahabat, khususnya nanti yang diceritakan sahabat Umar bin Wahab dengan sahabat Sumamah bin Usal radhiyallahu anhum ajmain. Eh, Syekh Al-Muraghi mengatakan kalau bicara hidayah dan kita juga banyak menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari unik hidayah itu yang Allah berikan ya. Memang benar-benar ini semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Muraghi mengatakan al-hidayatu hiya dilalah ala ma yusilu ilal matlub. Hidayah adalah petunjuk yang bisa menyampaikan ke tempat tujuan. Ad-dilalah ala ma yusilu ilal matlub. Ya, guidance, map, peta yang bisa mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan dengan baik. Nah, manusia dalam hidup ini mengarungi kehidupan yang panjang, ya, bahkan kehidupan ini memanjang sampai nanti alam akhirat. Karena itu, kita butuh guidance, kita butuh hidayah, butuh mapping, butuh Google Map, ya, lewat mana jalan yang tidak macet, lewat mana jalan yang selamat, jalan yang bagus, yang cepat. Nah, itu namanya al-hidayah. Ad-dilalah ala ma yusilu ilal matlub. Petunjuk yang bisa menyampaikan kita ke tempat yang kita tuju. Kalau ada petunjuk tapi tidak membuat kita sampai ke tempat yang dituju, itu namanya bukan hidayah. Ya, tapi kelihatan hidayah, nah, padahal bukan. Setan menghiasi jalan-jalan kebaikan dengan sesuatu yang menakutkan dan dia menghiasi jalan keburukan dengan sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang indah dan mengenakan. Huffati al-jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Jalan ke surga dihiasi oleh setan dengan makari, hal-hal yang tidak disukai ya, sementara jalan ke neraka itu disiasi oleh setan bisyahawat dengan dorongan hawa nafsu yang sangat kuat, padahal resikonya sangat berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya karena hidayah ini penting, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lima kali sehari ya, dalam 17 rakaat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah ya, ketika kita diajarkan dengan ayat di surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya, tunjukkan kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang kau beri nikmat kepada mereka? Yang Allah berikan nikmat kepada mereka dijelaskan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Kata Amr Khalid, Al-Fatihah ini terdiri dari tiga kandungan ya, tiga pesan, tiga message. Eh, Pesan yang pertama tentang akidah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini akidah semuanya. Pesan yang kedua, pesan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pesan yang ketiga yaitu pesan lifestyle, gaya hidup, ya, contoh dalam kehidupan. Kata beliau, dua pesan yang pertama nampaknya manusia relatif mudah menjalankan. Tapi yang sulit itu adalah pesan yang ketiga, yaitu ketika kita minta kepada Allah jalan yang lurus, mintanya jaya jalan yang lurus, tapi ketika dikasih unjuk jalan lurus malah yang dipilih jalan bengkok, ya. Yang dipilih maksiat, yang pilih kedurhakaan. Padahal ya dia senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muragi mengatakan hidayah itu minimal ada 5. Ya, ada yang disebut dengan namanya hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini Allah berikan kepada bayi di antaranya. Seperti apa contohnya? Bayi itu ya, kalau dia lapar, kalau dia haus, kalau ngantuk, kalau ada yang dirasa sakit, kalau pipis, maka bahasa yang disampaikan, cara komunikasinya itu dengan nangis. Ya, itu namanya ilham. Siapa yang ngajarin bayi kalau lapar tuh nangis, kalau ngantuk tuh nangis, kalau sakit itu nangis, ya. Itu yang ngajarin Allah Subhanahu wa taala. Bayi tidak bisa belajar karena akalnya belum berkembang. Tapi Allah kasih ilham supaya dia memberikan isyarat, dia memberikan alarm agar bisa ditangkap oleh orang yang ada di sekitar. Tapi juga ada yang disebut dengan namanya hidayatul hawas, hawas panca indera, insting. Ya, ini seperti Allah berikan kepada binatang. Binatang instingnya, Bapak Ibu sekalian, induknya binatang sayang kepada anaknya. Padahal dia tidak sekolah kepribadian, dia tidak tahu keutamaan menjaga anak, ya. Dia nggak paham tentang tanggung jawab, responsibility. Dia nggak pernah ikut daurah-daurah, pelatihan-pelatihan. Tetapi itu dengan sendirinya datang. Itu hawas, insting yang Allah berikan kepada binatang. Nah, kemudian manusia diberikan hidayah lebih hebat yang disebut dengan namanya akal, hidayatul akli. Akal ini luar biasa sekali. Dengan akal manusia, maka bisa membangun peradaban, ya. Peradaban luar biasa. Gedung-gedung tinggi, pesawat terbang, kapal laut, ya, dan lain sebagainya itu karena ada akal yang Allah berikan. Itu namanya hidayah yang maha. Dengan modal akal juga, maka Allah memberikan hidayah, ya, untuk bisa diakses dengan akal namanya hidayatuddin, hidayah agama, ya, Pak. eh, Fahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Ya, kami berikan dua jalan. Imma syakiron wa imma kafuro. Apakah mau syukur atau mau kafir? Ya, itu semuanya nanti dipilih oleh manusia menggunakan akal, akal sebagai landasan untuk mengambil kebijakan. Kalau manusia salah, maka dia dihukum nanti, diazab. Kenapa diazab? Karena dia tahu itu nggak benar kok masih diambil. Maka ya pilihannya, choice-nya itu yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai patokan pengambilan atau pemberian reward on atau punishment, ya, penghargaan ataupun hukuman. Maka kata Quran, ya, wa makanallahu bidzalamin lil abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kenapa? Allah sudah kasih semua perangkat, kemudian kalian pilih, mau pilih mana? Jalan lurus, jalan bengkok. Yang halal atau haram. Ketika milih haram, berarti dia juga tahu ada konsekuensi. Nah, jamaah sekalian, tapi lebih tinggi daripada hidayatuddin, itu namanya hidayatut taufik. Ya, ketika sudah masuk dalam Islam, orang paham Islam ini banyak wajibat, ada kewajiban-kewajiban, ada manhiat, ada larangan-larangan. Nah, hidayatul taufik itu adalah
ketika seseorang tahu baik dan dia lakukan yang kebaikan. Tahu buruk, dia jauhi yang buruk. Itu namanya hidayatul taufik. Banyak umat Islam tapi nggak sholat. Banyak umat Islam tapi nggak puasa. Banyak umat Islam punya duit banyak tapi nggak zakat. Nah, dia tahu itu baik, dia tahu kudu dilakukan, tapi nggak mau. Nah, dia tidak mendapatkan namanya hidayatul taufik. Hidayah untuk ya bisa melakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kita mohon pada Allah ya supaya hidayatuddin, hidayah agama ini jangan lepas lagi dari kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Nah, jamaah sekalian, makanya dari sini kita paham hidayah ini di tangan Allah. Maka ya betapapun cintanya kepada seseorang, kalau Allah tidak ngasih hidayah, dia nggak dapat. Betapapun bencinya kepada seseorang, kalau Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka Prof. Mustafa Al-Marughi dia bilang, wahadihil hidayah khasah bihi subhana. Hidayah ini khusus saja, ya, hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa dicampuri oleh manusia yang lain. Lam yamna'ha ahadan min khalqih. Seorang pun tidak akan bisa mendapatkan fasilitas ya membuat orang mendapatkan hidayah atau tidak. Karena itu kita menyaksikan kedekatan dengan seseorang ya itu tidak punya pengaruh apapun kalau Allah sudah menentukan. Istri Firaun namanya Asiyah binti Muzahim. Suaminya kurang ajar, kafir, ngaku Tuhan, tetapi istrinya soleha, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib ini kurang apa coba? Pamannya Nabi, yang membela Nabi, ngelihat Nabi setiap hari. Ketika Nabi masih kecil dia urus, tapi ketika wafat dia tidak dapat hidayah. Ya, dia tetap saja beriman kepada Lata dan Uzza, kepada berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh digambarkan oleh Al-Quran wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat perumpamaan bagi orang-orang kafir istri Nuh dan istri Lut. Ya kanata tahta abdain. Mereka itu ada ya di bawah dalam penguasaan dua hamba kami ini yang soleh. Tapi fakhanatahuma mereka khianat kepada para suaminya. Ya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Sedikit pun ya kedekatan mereka dengan suami nabi-nabi itu tidak bisa memberikan efek di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentang hidayah itu maka kita ngelihat ada dua kisah yang saya lihat menarik sekali. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Wahab radhiyallahu an. Ya, kisah kembali kepada peristiwa Perang Badar tahun kedua Hijriah. Pasca Perang Badar, Quraisy mengalami kekalahan. 70 orang Quraisy mati, 70 orang ditawan kaum muslimin. Kemudian sisa pasukan balik ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, ya, mungkin entah beberapa hari kemudian, ada dua orang tokoh Mekah namanya Umar bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Mereka pada satu hari cerita, ya, curhat-curhatan tentang penderitaan, kehinaan, keburukan yang mereka dapatkan dalam perang Badar. Nggak terima gitu, ya. Mereka nggak terima dengan kekalahan kepada dengan kaum muslim. Maka mereka ceritalah. Tidak ada orang yang menyaksikan. Umar bin Wahab bilang kepada Sofwan bin Umayyah,
Dia katakan laula dainun alayya aqdihi wa laula alayya iyalun uwasihim. Kata Umar, kalau saya nggak punya utang, kalau saya nggak punya keluarga, sudah saya bunuh tuh Muhammad. Saya mau pergi ke Mekah, ke Madinah untuk bunuh Muhammad. Ketika Sofwan mendengar itu, dia ini orang kaya, tokoh, berpengaruh. Dia nanti masuk Islam pada tahun ke 8 Hijriah. Nah, Sofwan bilang kepada Umar, dia bilang, Dainuka ana aqdihi, wa iya luka uwasihim. Wahai Umar, kalau kau punya niat serius, hutangmu saya tanggung, keluargamu saya biayain. Yang penting kamu benar-benar mewujudkan keinginanmu untuk bunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bahasa anak sekarang ya deal deal gitu. Nah, tos dulu dia tuh salaman gitu ya. Dan mereka mengatakan uktum sya'nana. Kita rahasiakan pertemuan ini, jangan bilang siapapun. Setelah itu jamaah sekalian, Umar pulang ke rumah, wasyahada saifahu, dia asah pedangnya, wasammahu, kemudian dia pakai racun supaya sekali tebas, ya, kalaupun tidak membuat kepala buntung, tetapi yang terluka itu menjadi beracun. Kemudian singkat cerita, ya, berangkatlah Umar bin Wahab ini ke Madinah. Dari kejauhan, ketika menjelang datang dekat Madinah, sosok dia dilihat oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab itu orang yang sense of crisisnya hidup atau sense of apa yang disebut dengan namanya ya eh, apa sensitivitas berkenaan dengan security ya, keamanan itu dia punya. Maka Umar mengatakan jamaah sekalian, karena dia paham Umar ini orang kafir. Dia bilang, hadzal kalbu aduwwullah ma ja'ana illa li syarrin. Ini orang, ya, Umar bin Wahab, dia bilang, kata Umar itu hadzal kalbu. Si anjing ini, ya, disebut anjing sama Umar. Karena memang kafir. Hadzal kalbu aduwwullah, anjing kafir ini, musuh Allah ini. Maja ana illa lisyar. Dia datang kemari pasti punya niat buruk. Ya, punya niat buruk. Maka Umar memperingatkan sahabat agar memperhatikan dan supaya para sahabat menjaga Rasulullah. Kemudian datang Umar, langsung dipegangin oleh sahabat, termasuk sarung pedangnya dipegang sama Umar. Dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Wahab tuh bilang kepada Rasul begini, An'imu sabahan, ya, wahai Muhammad, selamat pagi, gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Laqad abdalanallahu tahiyatan khairan minha. Kata Rasulullah, Allah telah mengganti sapaan yang lebih baik dari sapaan kalian itu. Kemudian Nabi ajarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu, jamaah sekalian, sahabat Umar itu masih megangin sarung pedang Umar. Kemudian Rasul bilang kepada Umar, atlikhu, ya. Kata Rasul, lepasin, lepasin dia. Dilepaskan, tapi Umar tetap saja masih sensitivitas security-nya itu hidup. Dia bilang kepada sahabat yang ada di dekat Nabi, ihdaru min hadza ar-rajul. Dia bilang hati-hati dengan orang ini. Nah, jamaah sekalian, Pak, boleh nggak? Teh panas ya? Oh, bikin lagi. Ya, siap. Nah, kata Umar, atliku kata Rasulullah, lepasin dia. Udah dilepaskan, jamaah sekalian. Kemudian Nabi bertanya tuh kepada Umar, Maja abika ya Umar. Wahai Umar, kamu datang kemari mau ngapain? Ya, kamu punya tujuan apa datang sini?
Apa kata Umar, jamaah sekalian? Dia bilang, Ataitu ilaika min ajli asrona, ahsin bihim. Wahai Muhammad, aku datang kemari untuk memastikan tawanan kami yang kau tawan itu baik-baik aja. Karena dia ada anak yang ditawan sama Nabi dalam Badar itu. Saya ingin memastikan itu katanya. Kalau apa namanya tawanan kami itu selamat, baik gitu. Nah, kemudian Nabi bilang lagi kepada Umar, Usdukil qaul. Kamu ngomong yang jujur dong, kata Rasulullah begitu. Bener datang kemari untuk nyelamatin tawanan atau karena tawanan. Kata Umar mengatakan kepada Nabi, Innama huwa dzaka. Hanya itu kata dia. Ya, niat datang kemari itu untuk apa namanya ngebebasin tawanan atau memastikan keselamatan tawanan. Jamaah asal yang dirahmati Allah, pada posisi ini tentu Umar itu bohong. Ya, dia tidak seperti yang diniatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alasta jalasta ma'a Safwan bin Umayyah indal Ka'bah. Wa dzakartu ma qatla Badrin. Kata Rasulullah, bukankah kalian duduk sama Safwan? Kamu duduk sama Safwan di samping Ka'bah. Kalian cerita tentang orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Kemudian kamu bilang kepada Safwan, laula alayya dainun aqdihi wa iyalun uwasihim la dhahabtu al-Madinata liaqtula Muhammadan. Liaqtula Muhammadan. Kalau saya nggak punya utang, kalau saya nggak punya keluarga, saya pasti ini udah berangkat ke Madinah bunuh Muhammad. Kan kamu ngomong begitu kata kepada Sofwan. Sofwan bilang, Dainuka ana aqdihi wa iyaluka ana uwasihim. Kalau gitu utangmu saya bayar, saya tanggung. Ya keluargamu, saya nanti yang biayai. Asal kamu bunuh Muhammad. Kan kalian ngomong begitu katanya. Nah, kok sekarang ngomongnya datang kemari hanya untuk memastikan keselamatan tawanan. Yang mana yang benar gitu ya. Jamaah sekalian, tentu ini bahasa kita tuh nonjok gitu. Nonjok. Maka spontanitas Umar bin Wahab itu bilang kepada Nabi SAW, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah dan engkau wahai Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam langsung. Dia bilang kadzabna khabaras sama. Selama ini kami dustakan info-info yang turun dari langit katanya. Ya karena kami nggak ngelihat, mungkin aja karangan engkau. Tapi yang kasus ini dia bilang, saya yang ngalami sendiri. Laisa baini wa baina Sofwan ahad. Tidak ada satupun yang nguping pembicaraan kami dengan Sofwan. Kok engkau bisa tahu? Berarti ada yang ngasih tahu. Ya, ada yang ngasih tahu. Zaman itu kan belum ada grup WA, nggak ada Facebook, nggak ada medsos, nggak ada yang dibocor-bocorin gitu ya, atau nggak ada yang ngawasin, nggak ada spionase. Kok tahu? Nah, aku yakin berarti engkau dikasih tahu oleh zat yang ada di langit, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia langsung syahad. Jamaah sekalian, apa pelajaran ya? Banyak tentunya. Tapi yang menarik itu gini, jalan hidayahnya beliau ya. Justru dia dapat hidayah pada posisi ketika dia mau bunuh Nabi. Ya, mau bunuh Nabi, jalan hidayahnya itu justru di situ. Ini kan luar biasa. Ya, kuasa Allah membolak-balikan hati orang. Orang mau bunuh Nabi, orang mau apa namanya menghabisi Nabi, justru
Ya, dalam posisi itu dia dapat Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keren jamaah sekalian. Itulah tadi jalan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang punya dengan keunikan yang luar biasa. Ada seorang tokoh apa namanya? Tokoh Belanda ya, anggota parlemen Belanda, Van Cleveren namanya. 2018 dia masuk Islam bulan Oktober. Cerita masuk Islamnya adalah justru sedang mengerjakan proyek untuk membenci Islam. Dia sedang melakukan riset tentang Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Terus dia kapitalisasi, dia sebar-sebar itu supaya orang jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam. Dia buka Quran, dia kaji Quran, dia riset Quran, bukan kelemahan yang dia temukan. Justru ketika dia baca, semakin kagum dirinya kepada Al-Quran. Akhirnya dia memutuskan memeluk Islam. Itu dulu konconya Geert Wilders ya, orang Belanda yang sangat fanatik membenci Islam. Islamofobia yang luar biasa. Tapi bagi Van Cleveren ini, hidayah Allah begitu luar biasa. Dia dapat hidayah pada saat sedang mencari kelemahan Al-Quranul Karim. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa begitu. Kemudian yang kedua, ya, sahabat pada zaman itu kalau sudah dapat hidayah, maka terjadi revolusi dalam dirinya secara totalitas. Ya, totality of revolution, revolusi yang totalitas. Baru berapa hari masuk Islam, kemudian Nabi bilang kepada sahabat, ya, alimhul Islam wa alimhul Quran wa faqihu fid din. Ajarkan dia Islam, pahamkan dia kepada Al-Quran, dan juga pahamkan dia tentang urusan-urusan agama. Bahasa sekarang tuh kasih training gitu ya, di ospek, kenalin gitu, pengenalan. Setelah itu dia pamit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Wahab datang kepada Rasul, ya Rasulullah katanya. Kan sekarang sudah Islam saya. Nah, selama ini saya siksa orang yang memeluk Islam. Saya ingin apa? Menebus dosa-dosa itu. Saya akan siksa orang yang nggak mau masuk Islam katanya. Izinkan saya balik ke Mekah, saya akan ajak orang kepada Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, ya saya habisi gitu. Saya saya persekusi dia. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Subhanallah kata Nabi jangan begitu. Tapi kemudian dia diizinkan pulang ke Madinah. Sementara Sofwan bin Umayyah ketika apa setelah perginya Umar bin Wahab, dia tuh udah pede gitu ya. Dia bilang, ya ma'syara Quraisy, ya, wahai sekalian orang-orang Quraisy, la sami'tum naba'an aziman. Kamu akan dengar berita besar. Berita apa, Sofwan? Ntarlah surprise, denger aja. Gitu. Nah, setiap kafilah dagang yang pulang dari Syam, dari Alam Madinah, ditanya sama Sofwan, hal sami'tum syai'an? Apakah kau dengar ada berita besar, ada info di jalan? Kata mereka, masa itu syai'an. Kami tidak dengar apapun, biasa-biasa aja. Asami syai'an. Kamu dengar nggak ada info apa gitu di Madinah? Enggak, katanya. Sampai pada satu hari, ada kafilah dagang ditanya, kamu dengar info? Iya dengar. Senang tuh Sofwan. Apa infonya? Umar bin Wahab masuk Islam. Nah, dia waktu itu dia mengatakan, ya nazartu alla ukallimahu
fi syai'in. Saya kalau Umar pulang ke Mekah, saya nggak ngomong sama dia. Udah di prank gitu ya. Janjinya mau bunuh Muhammad, malah masuk Islam. Padahal utangnya udah dibayar, keluarganya udah dikasih duit gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu jalan hidayah yang sangat luar biasa. Yang kedua, ini sosok Sumamah bin Usal. Sosok Sumamah bin Usal ini pembesar kabilah Bani Hanifah di Yamamah. Ya, kabilah Bani Hanifah atau Yamamah secara umum ini kota produsen dan eksportir gandum untuk Najd, untuk Mekah. Kemudian juga beberapa kota yang ada sekitaran kota Mekah. Gandumnya itu diproduksi ditanam, dipanen di kabilahnya Sumamah bin Usal. Ya. Pada suatu hari dia keluar untuk ke Mekah, mau umroh. Rasulullah pada saat itu sedang ini pasca perang Ahzab ya, tahun kelima Hijriah. Rasulullah mengutus ekspedisi-ekspedisi pasukan di antaranya dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah membawa 30 orang pasukan ya. Nah, waktu itu ketemu sama Sumamah bin Usal di jalan kemudian ditangkap. Kenapa ditangkap? Ini akan jadi barter politik yang sangat strategis. Jadi pukulan telak bagi orang-orang musyrikin ketika ketua kabilahnya ketangkep. Ini shy war ya, perang psikologi ini. Nah, ditangkap. Kemudian Sumamah dibawa ke Madinah dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat di salah satu tiang masjid yang ada di Masjid Nabawi. Ya, nanti ada kajian kenapa nggak ditaruh di tenda, nggak taruh di rumah, kok ini di tiang masjid, ada hikmah. Setiap hari Nabi menemui Sumama ya selepas sholat Isya. Kenapa diikat di tiang di masjid? Ini bagian dari strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan Islam kepada seorang tokoh besar yang kalau dia masuk Islam tentu punya follower yang banyak, yang kemungkinan gerbong ini akan balik kepada Islam. Nah, ketika dia ditawan, dia juga harus mendapatkan edukasi dan literasi tentang Islam itu kayak gimana. Kalau di tenda nggak ngelihat Islam, kalau di rumah nggak ngelihat Islam, maka ditaruh di masjid supaya apa? Di masjid dia melihat dinamika sholat jamaah, kaum muslimin sholat, rapi, safnya. Dan mereka tidak bisa melakukan itu. Di masjid, kalau para sahabat baca Al-Quran. Di masjid, para sahabat tadarru, ya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Di masjid, mereka pada munajat. Dan di masjid juga, dia melihat jamaah sekalian, ekonomi umat ini bergerak. Ya, ini di sini ya. Nah, ekonomi apa namanya? Seluruh kehidupan tuh ada semuanya. Orang lihat ruku, sujud, orang-orang muka-muka ramah, ya, orang-orang baik, salaman satu dengan yang lain, nggak ada iri, nggak ada dengki. Itu semuanya disaksikan oleh mata kepala Sumamah bin Usal. Karena itu, ini kayaknya fungsi masjid itu harus kita hidupkan kembali ya, sebagaimana pada zaman Nabi. Masjid minimal punya 4 fungsi, fungsi ibadah, fungsi sosial, fungsi polhukam, dan fungsi ekonomi. Nah, ini fungsi masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid sekarang, misalkan fungsi sosial, orang nikahan di masjid. Ini terjadi sekarang ya, nikah di masjid, akad di masjid. Masih juga jadi penginapan. Orang yang dalam perjalanan jauh ke sana kemari nyari masjid dan mereka tinggal di masjid, nginap di masjid. Ada di medsos ya, ada masjid menyiapkan bantal, menyiapkan kasur,
menyiapkan sarapan. Wah, ini asik banget nih masjid. Udah kayak hotel. Gimana nggak nyaman itu orang. Kemudian di masjid Rasulullah melakukan aksi solidaritas, mengumpulkan bantuan untuk kabilah Yamam. Untuk kabilah namanya eh, ada kabilah di Madinah di Yaman namanya Mudhar. Kulluhum min Mudhar. Termasuk di masjid itu menjadi tempat mediasi ya, mendamaikan persengketaan. Jadi mediasi di masjid di zaman Nabi. Wal hukam apalagi ekonomi umat juga demikian. Setiap hari Bapak Ibu sekalian, Rasul itu nanya pada Sumama, ya Sumama, ma indaka. Wahai Sumama, kabarmu gimana? Dalam riwayat, pertanyaan itu maksudnya, wahai Sumama, menurut kamu kamu akan diapain sama aku, kata Nabi. Maka Sumama ngerespon, indi khairun ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku baik-baik saja. In taktulni, in taktulani taktul dadamin. Jika engkau bunuh aku, ya, eh, taktul dadamin. Berarti engkau telah membunuh orang yang punya pasukan, orang yang siap untuk menuntut balas. Wa in tan'am tan'am ala syakir. Tapi kalau engkau berbuat baik kepadaku, aku ini orang yang pandai terima kasih. Maka kata Sumama, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Kalau kau butuh harta, butuh uang, sebut berapa? Baturika hatta kanal ghad. Tapi Nabi nggak respon, ditinggalin. Hari pertama, kedua, ketiga begitu. Setelah hari ketiga, Rasul bilang kepada sahabat, Atlik Sumama. Udah bebasin aja dia. Dibebasin ya. Kemudian Sumama setelah dibebaskin, Pantolako ila nakhlin qoribin minal masjid. Dia eh, pergi ke tempat pemandian umum dekat masjid. Dia mandi, balik lagi masjid, kemudian dia syahadat bahkan. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Dan setelah itu Sumama itu apa namanya, pola pikirnya berubah, stylenya berubah, pola pikir berubah, pandangan hidupnya berubah. Maka dia bilang, selama ini wahai Muhammad tiada wajah, agama dan kota yang paling aku benci, ya, selain wajah, agama dan kotamu. Tapi 3 poin itu hari ini, itulah yang paling aku cintai katanya. Ya, tidak ada kota yang paling aku cintai kecuali kotamu, tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agamamu, tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Berubah. Nah, kenapa berubah? Di antara analisa Dr. Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia bilang, "Lau wajadal mad'u fi bi'atin salima." Andai objek itu ditempatkan di lingkungan yang baik, waktu orad limu'assiratin sahiha, kemudian disajikan kepada dia pengaruh-pengaruh yang benar, ya, maka fa innahu yata'assar, kata sahabat ya, kata Syekh Saleh, dia akan berubah katanya. Ya. Fa innahu yata'assar, dia akan berubah. Dia akan terpengaruh gitu. Kalau tinggal hidup di lingkungan yang baik. Efek lingkungan kepada perbaikan moralitas akhlak itu sangat kuat sekali. Kenapa misalkan anak-anak kita nggak berubah? Mungkin ada efek lingkungan yang kurang baik. Nah, jamaah sekalian, demikian ya. Kang Irfan, Pak Dokter Irfan, mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz.
Afwan Ustaz, masih ada waktu untuk tanya jawab kah? Untuk 5 menit 10 menit kan? Apa Ustaz sedang ini buru-buru? Kang, ya, kalau ada boleh nanti. Kalau nggak ada, saya mau balik lagi. Oh iya Ustaz. Silakan. Ya mungkin jemaah sekalian, demikian yang disampaikan oleh Ustaz Utang tentang jalan hidayah para sahabat, yang mungkin kita juga bisa melihat di sekitar kita banyak yang mendapatkan hidayah untuk eh, kembali kepada fitrahnya ya, pada Islam. Dan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada yang ingin berdiskusi dengan Ustadz. Saya Pak Irfan. Oh iya, Dokter Prita. Ya, Semangat, Dok. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Waalaikumsalam. saya tertarik dengan kisah jalan hidayah yang benar-benar tidak kita sangka ya. Itu yang kisah Umair tadi. Kalau kita terapkan pada zaman sekarang, terutama pada saat peristiwa perang di Palestina itu, kita kalau melihat tentara Israel atau petinggi-petinggi Israel yang tingkahnya seperti itu, rasanya itu bawaannya kan maki-maki aja ya. Nah, tapi ada pernah juga yang saya dengar, jangan dimaki-maki, tapi doakan mereka dapat hidayah. Nah, kalau kita terapkan ke peristiwa ini bagaimana Ustadz? Apakah kita doakan saja mereka atau boleh kita berkata-kata mendoakan laknatullah, ya, semoga Hmm, engkau jadi makrak neraka atau bagaimana? Bolehkah seperti hmm, itu atau kita doakan saja? ya, ya. Iya, Dok. Terima kasih Bu Dokter, apa namanya, masukannya ya, analisanya bagus sekali. Wallahu alam bisawab. Yang saya pahami, ada orang-orang yang apa namanya, bahasa Quran itu haqqo alaihimud dhalalah. Ya memang dia mah tanda petik udah sesat gitu ya, dengan segala kezaliman yang dilakukan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengklasifikasikan kelompok yang ini. Ya, Rasul mendoakannya doa keburukan. Rasul mendoakan keburukan kepada kabilah Ri'el, kabilah Zakwan, kabilah Usayyah, kabilah Adol, yang dulu mereka membunuh 70 sahabat Nabi di Bi'ri Ma'unah. Mereka tidak didoakan supaya baik, enggak sama Nabi itu. Yang sudah jelas-jelas kezalimannya nih, Bu Dokter dan teman-teman sekalian, Rasul kunut nazilah kan kepada mereka pada peristiwa pembunuhan kepada 70 sahabat di peristiwa namanya Bi'ru Ma'unah. Itu didoain oleh Rasulullah, binasa mereka. Allahumma ahliki Ri'il wa Zakwan wa Usayya Bani Murrah Bani Fazarah halakan aziman. Ya, jadi mereka yang begitu. Saya mungkin dari sini ada titik persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Israel ya. Israel sudah sangat biadab sekali, sangat luar biasa. Dan diajarkan di dalam Islam untuk kunut nazilah. Di antara konten kunut nazilah itu da'a ala, doakan kebinasaan kepada musuh. Doakan supaya musuh itu binasa. Dan Allah melindungi kaum muslimin. Ya, menurut saya sih Israel ya, wabil khusus mungkin ada orang-orang tertentu di dalamnya yang jelas permusuhannya, jelas kebiadabannya dan lain sebagainya. Ya, kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk mendoakan kebinasaan bagi mereka dan menyelamatkan kaum muslimin. Gitu, dokter. Tapi kalau kita misalkan punya sahabat kafir ya, non muslim, tapi dia
bukan harbi ya, dia tidak konfrontatif dengan kita, bersahabat baik. Ya ini yang seperti ini nih yang kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Apalagi misalkan kesehariannya akhlak-akhlak Islam dia pakai, dia mulai mempelajari agama dengan bagus. Nah ini kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya kepada orang seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Jazakumullah khair. Afan Bu Dokter. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin berdiskusi? Ada 1 menit lagi. Dihitung sama Kang Irfan, dihitung. Ya, Iya, iya, iya. tampaknya sudah cukup, Ustaz. Siap, siap. Double device ini. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz, tentang tadi yang dijelaskan oleh Ustaz menambah pengetahuan kepada kita semua. Semoga lingkungan sekitar kita itu banyak yang bisa kita ajak untuk memasuki agama Islam yang kita anut ini, dan juga terutama juga saudara Muslim yang lain yang masih belum kuat ya, belum komitmen untuk menjalankan agama dengan baik, agar kita dakwahi untuk lebih meningkatkan lagi ketaatannya ya kepada dan agamanya. Tentu dengan cara dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan hidayah tersebut ada di lewat tangan kita sehingga kita mendapatkan pahala jariah ya, jariah yang sangat utama sekali, walaupun kita mungkin nanti sudah tidak ada, tapi pahala tetap mengalir dari hidayah, asbab hidayah yang melalui tangan kita, insya Allah. Demikian Bapak Ibu semua jamaah sekalian, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah atas kehadirannya pada kajian kita pada malam ini, juga terutama kepada Ustadz Itang yang telah bersedia untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai berjumpa kembali pekan depan ya Allah dalam waktu dan tempat yang sama insyaallah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.